Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini Iya. importnya sama seperti yang sebelumnya, preprocessing-nya juga sama, kontur, get konturnya semuanya sama, filter konturnya sama. Ini filter areanya aja dirubah, threshold-nya jadi 0,1 biar mengakomodir area atau kontur yang lebih kecil gitu ya. Terus draw pad sama ya, yang buat kotak ungu itu tulisan plat nomornya ya, bounding box kotaknya. Nah, ini yang geometric transformation-nya juga sama ya, order point untuk cuma yang fan for nya itu saya hapus, di bawah diganti fungsi baru. Dua function sisanya yang order point sama transform yang biasa digunakan untuk perspektif transformation-nya tetap sama. Dia bakal berubah orientasi yang plat nomornya miring jadi lurus. Nah, di sini ada function-function yang baru. Ini kalau dulu yang crop plat si crop plat ya fungsinya itu ya. Ini saya rename jadi filter box. Nah, si filternya juga namanya diganti jadi nearest box position dan nearest box size ya. Nah, ini jadi bakal nyari kalau sebelumnya kan berdasarkan W dan H-nya doang ya. WH-nya yang mirip-mirip atau berdekatan gitu. Nah, ini XY-nya juga dihitung. Jadi XY WH-nya yang berdekatan ngumpul gitu ya, itu dianggap satu kesatuan gitu. Nah, filternya seperti yang dijelaskan sebelumnya sama aja. Jadi dia bakal nyari difference antara yang posisi X, Y, W, atau H-nya gitu dikurangi rata-ratanya. Terus kalau misalkan lebih kecil dari 2 kali atau berapa kali standard deviation-nya, ini kan N-nya bisa di-define ya. Berapa kali standard deviation-nya bakal dimasukkan sebagai box gitu. Artinya merupakan objek yang berdekatan gitu. Karena kan kalau standard deviation itu menandakan jarak dari keumuman lokasi kotak-kotaknya gitu. Kalau misalkan kotaknya yang jauh gitu disebut pencilan gitu ya, itu nggak akan masuk, nggak akan terkumpul karena bisa jadi di atas 2 kali atau 3 kali standard deviation sehingga pas di sini dia nggak akan terpenuhi. Ini juga sama ya, cuma kalau ini untuk width dan height-nya ya. Nah, yang sebelumnya di geometric transformation dan crop plat number ini kan ada find for coord function find for coord ya. Ini saya pindahin ke bawah namanya itu get plat for coord. Jadi akan mendapatkan 4 titik lokasi plat nomornya ya. Pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah. Ada 4 titik nih. Berarti ada 4 X, Y gitu mas, kurang lebih seperti ini. Di function ini tuh bakal ngembaliin 4 X, Y ya. Nah, ini untuk nyari 4 titik lokasi plat nomor ini gimana? Sementara kan kita punya box-box karakternya doang ya mas. Iya. Nah, caranya itu ya ini tentu saja ya posisinya itu kita dapatkan dari hasil find kontur. Itu kita sort dulu konturnya dari yang sisi kiri ke kanan. Jadi biar konturnya ngurut gitu ya, ngurut dari kiri ke kanan. Sesuai dengan function yang di atas ini yang si sort kontur ya. Nah, defaultnya left to right ya. Setelah disortir, selanjutnya ini kita akan nyari box. Box ini posisi pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, pojok kiri atas, pojok kanan atas gitu ya. Nah, ini cara dapatannya tuh pakai CV2 min area rectangle. Nah, terus di apply function box point ya. Ini yang kita pelajari dulu di kontur fitur. Sehingga bisa dapetin top left, top right, bottom left, bottom right ya gitu. Nah, lebih seperti itu. Beda dengan CV2 bonding rect ya. Kalau CV2 bonding rect itu kan yang kita dapetin XYWH titik top left-nya X, Y-nya di sama width dan height si kotaknya gitu kan ya. Iya. Nah, kalau min rect area itu berbeda, dia bakal ngasih 4 lokasi koordinat si kotaknya gitu ya, bukan hanya X, Y di top left, width dan height ya, tapi tiap ujung-ujungnya koordinatnya dia kasih gitu. Sehingga kalau kotaknya miring gitu ya, untuk plat nomor yang miring misalnya kan, itu kita bisa tahu koordinat untuk masing-masing kotak gitu, untuk masing-masing pojokan koordinat si plat nomornya. Nah, di sini kita sort dulu hasil 4 poinnya. Jadi urutannya biar top left, top right, bottom right, top bottom left ya.
Ini biar seragam aja, kenapa di sorting. Sortingnya ini pakai function yang order point, yang dulu juga dipakai juga ya, si function order point ini. Jadi bakal ngurutin, entah itu mungkin posisi koordinatnya itu bottom right, terus ke bottom left, top right gitu ya. Itu kan gak ngurut gitu ya. Nah, ini jadi diurut dari top left, top right, bottom left. Jadi secara urutan kita akan pilih konsisten seperti ini kurang lebih. Setelah di sorting, kita filter nih boxnya gitu ya. Kita filter, nah pakai function filter box yang di atas ini nih, yang tadi dijelasin ya. Karena bisa jadi dari box yang ada gitu ya, katakanlah ada box yang benar-benar buat karakter gitu ya, ada box yang bukan karakter gitu. Nah bisa jadi konturnya itu ada putih tapi bukan putih punya karakter gitu ya. Ada objek lain gitu. Itu kita filter dicari yang terdekatnya aja gitu ya, yang terdekat secara posisi X dan Y, secara lebar dan height-nya. Nah, kalau udah difilter, kita akan coba cari dari box yang tersisa, yaitu box yang paling kiri dan box paling kanan gitu ya. Untuk dapatin box paling kiri dan box paling kanan, ini pakai fungsi NumPy ya, yang dulu pernah dijelasin argmax. Jadi argmax ini bakal nyari dari list box-box yang ada gitu ya, itu tuh nilai X yang paling maksimum di indeks keberapa, kurang lebih seperti itu ya. Ini terus di box-box yang ada gitu ya, lokasi di titik X yang paling kecil itu di posisi berapa, ini kita simpan di min xid. Jadi saya punya ID di dalam list untuk lokasi box paling kiri dan ID dalam list yang lokasi box paling kanan ya, di list box ini. Nah setelah saya dapat posisi box paling kiri dan kanannya, ini gampang. Kan tinggal masukin aja dari box, ID-nya yang minimum, dan box, ID-nya yang maksimum. Yang minimum ini saya sebut aja left gitu ya, yang maksimum saya sebut aja right biar gampang. Nah, untuk itu saya bisa rekonstruksi left right ini kan udah ketemu ya. Nah, bottom left top left-nya ini merupakan ya L3, L0. Karena kan L ini dia mengandung di dalam box itu kan ada top left, bottom right gitu ya. Ya ini left TL, TR, BL ya. Jadi kalau misalkan saya pengen ngambil BL berarti kan indeksnya 0, 1, 2, 3 kan. Terus kalau misalkan mau ngambil TL itu berarti kan 0 ya. Nah ini 0, 1, 2, 3 karena sebelumnya udah di sort ya. Nah terus juga yang right-nya juga sama ya. Yang right-nya berarti untuk bottom right dan top right. Bottom right ini berarti ada di indeks yang ke 0, 1, 2 ya. Top right-nya ada di indeks 1, 0, 1. Nah sehingga makanya ini kenapa di L dipilih indeks ketiga dan 0, di right dipilih indeks kedua dan 1. Sehingga di sini saya punya bottom left, top right, bottom right, top right. Nah, itu jadi dari fungsi ini tuh bisa saya dapatkan 4 titik koordinat plat nomornya gitu ya. Bukan box tiap karakternya nih, bukan 4 titik koordinat box tiap karakter, tapi udah diekstrak jadi koordinat masing-masing titik-titik di plat nomornya gitu ya. Cukup clear sampai sini? Ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Masih bingung sih sebenarnya, cuman nanti mungkin saya nanti lihat dulu ya. Oke. Nanti coba aja dilihat aja. Iya. Nah ini ada fungsi get box original. Ini kayaknya function yang sebelumnya juga, yang tanpa geometric transformation. Tapi saya pindahin ke sini. Sebelumnya kan di main function ya. Iya. X1 per rasio X yang kayak ini nih. Dulu kan X1 per S ya. Nah, ini saya pindahkan ke function biar di main programnya nggak numpuk gitu ya. Nah, di main programnya tinggal sama ya seperti sebelumnya. Awalnya baca gambarnya, cari HWC-nya, terus panggil preprocessing-nya gitu ya, dengan memasukkan gambar yang udah dibaca. Kita specify crop ROI-nya, lokasi crop ROI-nya, H1, H2, W1, W2-nya ya, Mas. Sehingga kita dapat trace, ROI rectangle, dan rasio resize-nya gitu. Terus kita cari konturnya, ya, dengan memasukkan hasil threshold-nya gitu ya, kita dapat list kontur yang ada, area putih di dalam hitam. Terus konturnya kita cek, kalau konturnya terlalu sedikit, ini kita kasih message aja nih, nggak bisa dicari plat nomornya, karena nggak mungkin ya. Kalau konturnya cuma 3 biji ke bawah gitu kan, pasti bukan plat nomor gitu. Nah, tapi kalau misalkan konturnya banyak gitu, berarti kan lari ke else nih.
lebih dari atau minimal 3 gitu ya. Lebih dari 3 gitu ya. Nah, ini kita lari ke else, dia bakal ya tadi tuh manggil yang si get flat for coord ya. Yang ini yang untuk mendapatkan 4 titik koordinat pada plat nomor. Saya simpan di variabel namanya PTS ya. Jadi di PTS ini tuh bakal nyimpan si toplet bakal dapetin PTS ini bakal sama dengan si toplet PR BL ya. Nah, karena PTS udah dapat, ini saya bisa geometric transform nih karena kan bisa jadi kalau plat nomornya miring gitu ya, kita luruskan gitu di fungsi transform. Karena di atas kan seperti kita lihat di fungsi transform ini ada untuk perspective transformation sama wall perspektifnya gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan hasil warapnya, yaitu merupakan gambar atau kropan plat nomor yang benar-benar udah tegak gitu, nggak miring gitu ya. Sama seperti dulu yang crop foto KTP-nya miring, pas udah di-apply ke fungsi transform, output-nya kan foto KTP tapi udah lurus gitu ya. Nah, setelah dimasukkan ke fungsi transform, ini karena result-nya ini belum integer 8 bit, saya convert dulu ke unsigned 8 bit. Nah, terus setelah ini ya saya apply ke fungsi tesseract ya. Untuk recognize platnya, di sini saya print untuk tes, terus di draw labelnya gitu ya. Cari dulu top left bottom right-nya karena si draw pad ini kan butuh left top right bottom-nya ya. Iya. Nah, terus ini pakai function yang get box original. Sebelumnya kan kalau ininya kita taruh di sini ya. Ini terlalu rumit, jadi biar simple di main program ini saya pisahkan di function terpisah. Jadi di sini kan dia ngembaliin left, top, right, bottom, tapi pakai awalan huruf kayak gini biar singkat. Nah, di sini saya unpacking jadi namanya left, top, right, bottom. Nah, udah di unpacking ya udah, karena kan si drawpad ini butuh gambar, teks yang mau di drawnya, left, top, right, bottom-nya gitu ya. Ini ada dikurang 5, dikurang 10, ditambah 5 di plus 10 ini biar kotaknya lebih lebar gitu ya. Left-nya dikurang 5 kan jadi lebih geser ke arah kiri, topnya jadi geser ke atas, itu kayak dikasih padding gitu mas. Iya. Jadi nanti kotaknya lebih luas gitu, kotak si warna ungu. Nah udah gitu ya, ini saya display, tapi displaynya pakai matplotlib biar kelihatan di Jupyternya ya. Terus saya juga tampilin, ini yang ditampilin plat nomornya. Pertama nampilin hasil plat nomornya, yang kedua nampilin gambar utama yang udah di draw pakai drawpad gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba running dari atas ya. Nah ini contohnya B1804 CFQ. Oh ini nolnya dianggap key. Nah terus hasil resultnya bisa lihat ya kotaknya. Kalau ini nih si di drawpad kan ada min 5, min 10, plus 5, plus 10 yang saya hilangin. Dia kotaknya jadi lebih lebih numpuk lebih kecil gitu ya. Nah, jadi kayak terlalu sempit gitu, kurang lebih seperti itu tadi. Maksudnya kenapa di di left topnya itu dikurang 5, kurang 10. Ini bebas aja nanti mau dikurang tambah berapa ya. Kalau ini saya tambahin kayak gini biar paling enggak si kotaknya itu bisa lebih luas ya. Kayak gini. Nah, ini untuk sampel yang plat nomor 10 ya. Bisa coba-coba dengan plat nomor lain. Misalkan contohnya gambar yang miring gitu ya. Ini masih yang lurus, yang SSR. Kita coba gambar yang 2. Nah, ini miring, agak miring dikit ya. Pas dikotakin juga kelihatan kalau ini miring ya. Ya. Tapi pas hasil kropannya kita bisa berhasil luruskan gitu. Kita bisa koreksi secara geometrik jadi lurus gitu. Tapi hasil hasil deteksinya kayaknya kurang pas nih. Ini mungkin karena apa ya? DK apa tuh? DK 150 Geki ya. Kita coba gambar lain.
3. Ini B243, T-nya dianggap I. Mungkin ini karena T di atas itu gelap, jadi nggak kebaca sama si Tesseract. 3. Gambar yang keempat. Ini 800 SW. Hanya nggak ke bawah nih. Kemungkinan ini hanya gara-gara nempel ke ini nih. Nggak bisa disegmentasi jadinya. Kita bisa lihat hasil trace-nya kalau mau lihat ya. Kita bisa display hasil threshold-nya. Di atas kan ada threshold ya. Trace Gmap. Kalau di Matplotlib nampilin grayscale nggak bisa langsung. Nah ini nih. Dia kenapa nggak bisa didetect gara-gara hanya nempel ke pinggirannya nih. Pas udah di threshold nih kayaknya gara-gara ini. Jadi kan kalau dilihat ini kan jadi satu kesatuan sama ininya kan. Iya. Sehingga kalau di filter by contour si H ini ukurannya gede banget kan. Jadi dianggapnya itu kayak bukan karakter gitu. Tapi karena ini gambar dari internet ya banyak noise kayak begini gitu. Kalau dikondisiin sih harusnya nggak dapat yang kayak kondisi kayak begini. Ini B1391 SAL. Terus AD418U, ini masih bisa. Kalau jelas, maksudnya kontrasnya tinggi, lumayan bisa dibaca. Ini kan kelihatannya berpendar gitu gambarnya deh. Si Tesseract nggak bisa nih, karena resolusinya rendah kayak gini. 8. Ini kalau tajam lumayan nih, B1689 BIK ya. Udah berapa gambar nih? 13. 9. Nah ini nggak bisa nih. Kalau terlalu resolusinya terlalu rendah kayak begini dia nggak bisa baca. Oh ini karena kejauhan ya Mas? Kayaknya. Ini pas di crop aja kan kayak gini kan? Iya. Ini kalau di crop jelas, pasti hasil ini juga jelas. Kita lihat aja nih hasil threshold ini. Ini kalau di zoom in mungkin banyak noise dot-dot kayak gininya nih. Ini jadi nggak bisa baca. Terus 10 B1804 CFQ ya. 0 tadi yang awal ya. 11. Nah, ini juga kan miring ya, B1135CZG ya. Ini tapi nggak bisa dibaca nih, ini karena resolusinya rendah. B1135CZG. Coba kita cari yang 12. Ini B2647120. TZ0 jadi 120 deh. Iya. Terus 12, 13. Ini F301LA. Ini beruntung banget nih. Ini kayak udah udar tapi masih bisa kebaca ya. F1301LA. 14 nggak ada ya. Sampai 13. Nah ini juga kalau misalkan mau dilihat konturnya ya. Contohnya kayak yang misalkan tadi yang miring itu yang berapa ya? Lihat dulu gambarnya. Plat nomor 2. Ini kan nggak kebaca ya. Ini kita bisa lihat kalau mau lihat ini nih konturnya ya. Nah tapi si kontur ini belum di cancel nih kan, harusnya ini nggak ke bawah ya.
Ini kalau buat ngecek konturnya. Ini yang ungu ini adalah si PTS ini yang didapatkan dari function get plot for coord ya. Jadi bisa dilihat nih lokasi-lokasi apa namanya titik-titik di plat nomornya gitu ya. Ngambil di pojok kiri atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, pojok kanan atas gitu ya. Dan ini di line gitu ya, diluruskan sehingga jadi kayak begini. Gitu. Nah, di sini juga ada kayak padding gini, ini yang bisa dimainkan gitu. Paddingnya 5. Jadi padding ini ngasih jarak antara huruf yang bagian ini dengan atasnya gitu ya. Ini 5 pixel, ke pinggirnya juga 5 pixel, ke bawah 5 pixel, ke samping kanan 5 pixel. Kalau mau lebih gede bisa juga gitu ya. Kita lihat efeknya kalau misalkan kita paddingnya kita naikin. Ini contohnya yang 1, padding 5 pixel bentuknya kayak gini ya Mas. Iya. Kalau tanpa paddingnya kita nolin, ini kelihatan ya ada space gitu Mas. Iya. Kalau kita running tanpa padding, nah ini nempel ya. Oh iya. Nah ini kalau bisa dilihat nih BR 156 1 jadi busur ya. Iya. Jadi lebih nggak akurat. Nah, ini padding itu buat ngasih jarak space kayak gitu. Ini defaultnya saya kasih 5, tapi terserah nanti mau diisi 10 atau berapa secukupnya. Tapi kalau gede, ya kira-kira ini bisa jadi nggak bisa baca nih si tes syaratnya. Gara-gara ini ada mungkin color gitu ya. Jadi bergradasi. Karena kan seperti yang pernah dibahas sebelumnya, si tes syarat ini dia nggak bisa kalau tulisannya miring sama kalau dia bergradasi ya. Iya. Ini kalau misalkan 15, harusnya makin nggak bisa. Ini makin prince, nggak bisa. Ini kalau 5 lah minimal ya. Tadi kan banyak yang kedetek kalau 5 ya. Jadi paling nggak benar-benar area plat nomornya aja. Nah, kayak gini. Coba yang 2 ya. Yang 2 kan tadi yang ini ya, yang ini miring. Coba kita naikkan jadi misalnya 15 ini. Gas AC 15 misalkan 10. Nah, berubah-ubah ya kan kalau misalkan kita rubah paddingnya, tapi tetap nggak akurat sih kayaknya ini. Coba kalau misalkan 0, CAC 3. Nah ini kalau 3, DK 1, DQ 1, ya mirip, mulai bisa kebaca gitu. OK 1510 GQ. Tapi kalau misalkan paddingnya 2 ya. Coba kalau gambar 1 padding 2 masih bisa baca. B1561 SSR masih bisa baca. Gambar 3 B27 jadi spasi doang nih karena dia terlalu mepet ya. Iya. Jadi paddingnya ya pas-pasnya sih 5 ya. 274 IZA 3 lah masih bisa. Kalau di 3, di 2 DKI. Nah ini jadi nggak terlalu akurat kalau di sini. Itu cukup clear ya cara makanya. Iya. Nah di bawah sini kita juga bisa cobain ke ini di looping untuk semua data gambar di sini nih, sama yang ini untuk ngetes aja sih. Bagian ngeprint yang gambar gedenya nggak saya tunjukin biar kelihatan plat nomornya doang. Yang bisa lihat B151161 SSR. Ini akurat lah ya. Ini gambar plat nomornya untuk dilihat ya 41,192 pixel. B1804 CFQ 0 dianggap Q ya. Ini B1135 CZY BK8 nggak bisa. Ini gara-gara resolusinya rendah. B267 120 T dianggap 1 ya. F1301 LA. Ini resolusinya rendah tapi masih bisa baca ya. Tapi nggak bisa disebut resolusi rendah juga sih karena size-nya 44,212 ya. Nah ini 48 pun gede malah nggak kebaca ya. BK 1510 GQ. B2743 IZA T dianggap I ya.
banyak yang T dia dianggap I atau 1 ya. Ini 800 SW, B1391 SAL, AD4I8U, ini nggak kebaca nih. B1689 DIK, ini juga nggak kebaca nih, kalau mungkin terlalu besar atau ya kurang jelas lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sama sini? Belum, Mas. Belum ya? Nanti. Nah, ini codingan finalnya. Kalau misalkan mau diintegrate dengan kamera, bisa kita copy aja codingan yang untuk baca atau apa namanya, capture gambar dari kamera ya. Itu kan ada yang dari pertemuan pertama kayaknya ya. Temuan 7 ya. Iya, pertemuan OpenCV yang pertama, pertemuan 7 ya. Pertemuan 7 capture video. Nah, ini capture foto ya. Yang capture foto, copy aja. Nah, ini saya bisa kasih nama misalkan capture foto in predict flat number. Ini capture foto dulu yang basicnya. Ini mesti ingat kan ya, video capture 01-nya tuh device kamera yang nempel ke hardware-nya ya. Iya. Kalau cuma satu kamera berarti kita pilih 0 gitu. Kalau ada 2 berarti ya kamera keduanya kita akses dengan 1 gitu. Ini karena kameranya ada 1, kita simpan di cap, tinggal enggak cap read gitu ya, frame. Terus ini kan ada red ya, ada flagnya true or false gitu. Kalau true ya berarti gambarnya berhasil ke capture gitu. Kita bisa, ini contohnya dia save ya di invite my photo. Terus kalau ya false ya cannot save foto ya. Terus akhirnya save release nih. Coba kita running. Harusnya kameranya nyala ya. Oke, kalau belum muncul di sini di refresh aja. Ini kalau di saya gelap ya karena pencahayaannya rendah. Jadi nanti juga kalau usahain kalau mau ngambil data mungkin ya, kalau untuk di prototipe-nya gitu Mas. Ambil di kondisi cahaya yang memadai atau ngaksesnya pakai night vision ya, kamera night vision. Kalau pakai kamera night vision lebih terang nih kalau malam kayak begini. Ini kan contohnya kayak di ruang rumah saya. Cahaya terang nih, tapi karena malam ya low resolution low light lah dianggapnya dibandingkan siang ya. Kalau siang lebih benderang gitu kan. Gitu. Nanti ke Raspberry Pi-nya pakai kamera apa dipakainya? Webcam, Mas. Oh, pakai webcam ya. Udah coba aja sambungan ke Raspberry. Kita mau dicobakan ke Raspberry nggak? Boleh, Mas. Nah, sambil akses Raspberry Pi-nya aja. Ya, udah kok, ini udah kebuka. Nah, kalau udah kebuka, saya juga bentar. Saya coba running Raspberry Pi-nya biar sama juga ya. Bentar ya. Kameranya apa mereknya? NYK, Mas.
nggak tahu ini merek yang cari yang murah sih. Cuman sebenarnya ini agak gelap juga ini foto biasa dong. Iya, kalau malam pasti gelap. Ini saya tunjukkan Nggak ini kalau pakai kamera night vision tapi malam ya. Oke. Ini saya punya live streaming di CCTV pakai Raspberry Pi juga, tapi kameranya yang no IR. Pernah dengar ya Raspberry Pi kamera yang no IR? Iya, no air kamera, iya. Nah, itu night vision, itu lumayan bagus. Kalau malam tuh lebih terang ya. Ini di ruang tengah, intensitas cahayanya sama seperti yang saya gunakan di ruangan yang saya gunakan sekarang. 192, 3. Nah, saya harus pakai wifi satunya lagi. Ini saya foto di kamar saya pakai lampu aja, tapi ini kayaknya backlight sih. Kalau backlight dia pasti bakal gelap. Nah, ini contohnya nih. Ini saya pakai kamera no IR. Kelihatan kan bedanya ya dengan yang tadi saya capture pakai kamera laptop ya. Iya. Ini no IR 5 MP, tapi kalau kamera laptop tadi yang saya gunakan itu 2 MP. Kalau secara kualitas memang yang 5 MP kan lebih bagus ya. Tapi karena no IR ya kebantu juga pas malam lebih terang gitu. Cuma kalau siang, enggak sih, dulu saya beli berapa ya? 150 kayaknya. Soalnya ini saya ya udah ada 2 webcam, tapi beda-beda gitu. Oh, beda ini, beda merek gitu ya. Coba aja dulu kalau masih bisa masih bisa nge-capture, pakai aja. Iya. Karena kan kalau malam memang nggak kebaca, kalau siang pasti bagus-bagus aja gitu. Iya. Paling kayak gitu aja, ngambil datanya jangan di malam, karena memang kamera RGB kan mau sebagus apapun kalau malam memang kayak begitu gitu limitasinya. Iya. Itu oke, kita coba. Sekarang kita coba akses. Udah connect ke Raspberry-nya, Mas? Udah. Saya connect dulu ke Raspberry-nya. Sebentar. Kalau pas di running di Raspberry jadi script Python gitu. Karena kan terakhir Jupyter-nya nggak bisa running ya. Iya. Nah, ini kelihatan VS Code saya? Iya. Bareng-bareng aja ya. Buka aja side foldernya di sini. Ini saya mau bikin folder dulu, namanya main. Di dalam foldernya bikin file namanya app.py gitu ya. Nah, sebenarnya namanya bebas aja, nggak harus app.py, tapi biasanya kalau saya bikin script Python, aplikasi namanya app.py gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya lupa Mas bikin foldernya gimana? Di mana? Ini aja di atas nih, new folder. Oh, di bagian ini. Nah, jangan yang open editor ya, tapi yang P ini ya, di expand-nya yang P ya. Ini kan ada di atasnya tuh kayak new folder. Bentar. Di folder
Terus namanya. Habis itu yang udah bikin yang di foldernya diklik new file aja. Di folder mainnya diklik new file app.py. Ini otomatis si VS Code ngerekomendasi sebagai script Python, di sisi kirinya ada logo Python ya. Oh iya. Udah? Iya. Kalau udah ya sekarang kita copy aja kode yang ada di final code-nya gitu ya. Di copy, masukin ke bentar Mas. Copy aja ya. Ini kita tambahin program. Nah, cuma sumber gambarnya bukan dari ini ya, bukan dari file ya, tapi dari kamera ya. Cara ngambilnya itu dari tadi kan Jupyter Lab. Nah, paling bawah kan tadi ada code ini ya, yang capture photo and predict flight number. Ini di copy aja. Nah, di bagian yang main program yang sebelum imread paste aja kayak gini, Mas. Oke. Nah, di bagian ininya dihapus imread ininya. Nah, terus di sini frame-nya diganti IMG. Kurang lebih kayak gini. Ini nggak usah di imread bisa sih kalau mau di save ya. Current IMG misalkan ya. Kita nama IMG. Kurang lebih kayak gini. Apakah video capture? Oh ya, can share foto benar. Yang bedain tadi yang sebelum ini kan ada imread sebelum HWC ya. Iya. Imreadnya dihapus, dipaste yang mungkin saya copyin kirimin via chat biar gampang. Udah sama sih Mas kayaknya ini. Udah sama ya. Nah ini sebelum itu kan ini kita perlu cek nih apakah gambarnya oke atau enggak. Terus di bawahnya kan nanti kalau untuk kebutuhan Human API ini nggak perlu juga di display ya.
Karena kan nantinya buat dikirim ke API ini kan. Iya. Ini bisa di komen aja kayak begini, di komen, di blok, terus kontrol slice gitu, langsung otomatis ke komen. Kalau udah di komen kayak begini, Ini saya kayak salah pencet, kenapa ya Mas ini? coba Sorry. mau di share. Iya, Ada. boleh. Silakan Mas. Ini cara tutupnya gimana ya? Oh itu Close aja. close aja. Tapi sebelum di close, ini ada 3 ya. Oh Iya, itu close. Nah, ini itu kontrol blok dulu kontrol. yang mau Iya. CTRL, terus yang samping shift yang sisi kanan kan ada tanda tanya garis miring kan? Iya. Nah, kontrol garis miring gitu. Oh, Nah, oke. blok langsung sekaligus. Kontrol S, jangan lupa di save dulu Mas. Di save dulu. Ya save app.py ini di save. Ini Kontrol S. kontrol S aja ya. Nah, kelihatan nih kalau di atasnya tuh app.py ada dot putih gitu menandakan itu belum ke save. Oke. Ini contohnya gitu ya. Kalau ini kan lihat ada dot putih gitu ya. Kalau saya ini kontrol S nih, nah hilang kan dia. Iya. Itu tandanya udah ke save. Nah ini udah kayak begini ya, sebenarnya nanti bisa kita cobakan kalau ada gambar plat nomornya ya. Ini kita akan coba nih, pasti bakal kayaknya nggak tahu nih bisa mengukur kontur atau enggak gitu, pasti bakal error sih karena bukan plat nomor kan ya. Iya. Ini kita coba running aja apakah library-nya running atau enggak. Ini tinggal buka terminal Raspberry, tarik ke atas kayak gini Mas. Udah? Iya. Nah terus di bagian terminal, Iya. ya. Terus masuk ke folder main ini nih. Cara masuknya cd main gitu. Iya. Kita panggil Python, kalau di Jupyter Level kan tinggal play gitu kan. Iya. Kalau pakai konsol ya mau nggak mau jalannya kayak gini, Python app.py gitu. Terus kita panggil no module named cp2, belum diinstal Python. Python. Oh sorry, Python 3 ya. Kan kita misalnya di Python 3 bukan, karena kalau Python doang di OpenCV itu ada 2 jenis Python ya, Python 2.7 sama Python 3 gitu. Iya. Kalau manggilnya Python doang, Python ke 2.7. Kita clear dulu Python 3 app.py gitu. No modul PT Sarak, wah ini karena belum diinstal ya. PT Sarak nih. Yang di Masnya juga belum diinstal ya? Dong modul name CV2. Kayaknya di sini juga CV2 belum. Ini udah Python 3. Oh itu yang di server atau di klien? Di klien. Oh, Oh coba iya. di server ya. Harusnya di klien betul. Waktu Iya. itu bukannya udah diinstal di klien ya, atau di install ulang di Raspberry? Kayaknya di install yang di server deh. Coba saya yang di server. OpenCV yang diinstal di server ya? Iya, kayaknya waktu itu install di server. Coba aja. Cara ngeceknya kayak gini aja Mas, Python 3 gitu ya, import cp2 gitu. Kalau bisa di import berarti ada OpenCV. Tuh, ini coba install aja ya. Iya, nggak apa-apa, di klien coba install aja. Python 3. Cara nginstalnya masih ingat kan, ada di PPT yang pernah saya kasih ya? Iya. Ntar saya harus buka dulu. Kalau ini bisa lihat di GitHub sih yang update-nya Mas. Di GitHub saya materi training.
Saya kirimin yang versi terbaru, bukan versi terbaru sih, tapi ada cara install yang apa namanya? Cuma dia installnya versi Python 3 titik berapa gitu, 3.4, kita install Python 4.0 aja. Ya harusnya di klien waktu itu juga udah kayak install ya. Iya, makanya saya juga seingat saya udah kayak bisa. Coba aja nih ikuti lagi. Tapi ini yang OpenCV Python sama dengan 3.46-nya diganti aja. Jadi coba aja sambil share screen, Mas. Biar bareng-bareng misalnya. Kalau di saya sih kan udah kayak gitu. Ini perlu nggak ya? Nggak perlu ya? Kalau belum bisa ya bisa aja. Ini keluar dulu ya? Nggak apa-apa di sana, bisa. Kalau bisa bebas di folder apapun. Oh iya, OpenCV-nya belum ada. Sama PT Saraknya juga belum keinstall. Itu karena nggak bisa di copy ya? Iya. Geser dulu kotak yang angka 2-nya. Itu kan ada Apa? kayak shape gitu. Yang titik-titik gitu kan, border. Iya. Oh, Nah, itu oke. digeser ke atas. Kayaknya nutup dia kayak di apa sih namanya? Nggak bisa. Coba remove, delete. Tadi kursornya di yang tadi tuh, arrow ke bawah dulu, Iya. klik di install OpenCV. Iya. Nah, arrow ke bawah. Nah, delete, backspace gitu. Pencet backspace. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Iya. Udah ketik aja. PIP 3 OpenCV. Strip Python Dan sama dengan kita pilih yang 4.0.0 aja. 4 Mas. Nah, biar yang paling lebih baru ini. Kalau sedikit image nggak usah, kita nggak yang di sini. Oh, nggak ada. Coba pakainya yang itu tuh 4.0.1.24 Mas. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya. Oke, yang dependensi software itu tadi. Ya, itu di copy aja, di running semuanya. Diklik di tengah aja. Nah, itu Ctrl A. Oke. belum ada tes serak ya di sini. Belum. Kita habis ini coba install. Lebih cepat dari tethering HP ya? Iya. Enggak, ini tuh ini internet yang waktu itu Mas, cuman nggak tahu kenapa yang Oh, hari ini bisa. hari ini lebih ini. Waktu itu berarti ada Hmm. drop.
mungkin internet waktu itu ya. Iya. Mas mau nanya, jadi tuh kan MariaDB MySQL itu kan cuman pendesain database-nya doang kan ya. Cuman kalau MySQL misalkan MariaDB itu ya emang database servernya namanya MySQL gitu. cuman kalau komunikasinya itu pakai nama application server itu Node-RED itu ya. Betul. Apa istilahnya? Ngobrolnya yang ngatur masukin ke database, yang handle data masuk gitu itu si Node-RED itu. Kalau MySQL ya cuma penampungan data. Nah, kalau mau generate dashboard-nya dari mana? Node-RED juga ya? Node-RED aja. Node-RED itu komplit dia sampai dari mulai bikin API, komunikasi dengan database, bikin dashboard itu bisa pakai Node-RED. Sebelumnya kan kita nginstal yang P dashboard itu kan, Node dashboard kan kalau salah. Itu nanti kita coba-coba untuk bikin dashboard sederhana, bikin form, nampilin gambar yang dikirimin klien gitu, kurang lebih kayak gitu. Mas mau nanya dong, ini kayak ini nih, tadi buka folder-foldernya itu gimana sih? Kan di sini kan ya, cuma kalau itu begini. Open folder. Nah, klik OK. Oh. Nah, itu masukin password Raspberry-nya lagi. Nah, muncul folder Raspberry. Oh iya. Udah ini selesai. Nah, coba ketik Python 3 gitu. Import cp2. Nah, bisa kan? Ya. Coba cp2 strip version, Mas. Strip version. Underscore ya. Version underscore. Enter. Nah, 4.01. Berarti oke. Tapi ini dasarnya belum kita install. Iya. Cara installnya sama. Pakai pip install ptsarat. Ini P3 bukan ya? pip3 betul. Ini saya kirimin di chat ya. Ptsarat betul kayak gini. Bentar. Oke. Oh, malah udah. Nah itu, tapi binary-nya kayaknya belum. Yang diinstal itu kan kalau di Windows pakai ada installernya ya. Iya. Nah ini kita coba install dulu. Install dulu Google Ptsarat Engine-nya. Iya. Itu masih nyimpan link yang sebelumnya, Mas? Link ini ya, PowerPoint-nya ya? Bukan link yang download Tsaratnya itu loh. Oh. Ya, lupa taruhnya di mana ya? Pernah Mas kasih di chat nggak ya? Iya, saya lagi cari-cari dulu bentar ya. Ini bukan ya? Tsarat is included in most Linux distribution. Oh, coba import dulu, Mas. Tulisan, bentar. Yang mana tadi yang dilihat? Ini. Ya coba buka. Tapi itu untuk yang Windows sih. Oh,
Ya kan yang x64 kan? Iya. exe kan kalau di Linux kan bukan nggak bisa running exe. Ini mungkin saya coba share screen ya. Iya. Ini saya dapat linknya lagi yang waktu itu pernah dibuka juga ya. Yang ingat di atas yang ini kayak gini mas. Oh Ini iya. saya kirim di chat ya. Saya stop share dulu. Ini itu linknya bisa dibuka juga. Ini untuk download Tesseract-nya, source code-nya di sini binary Linux, tapi dia tulisannya Tesseract include in most Linux distribution, binary for Windows. Harusnya berarti udah ada nih. Ini kita bisa coba aja dengan script Tesseract biasa ya. Install Tesseract. Kita bikin program sederhana. Ini di sini di main new file aja mas. Tesseract gitu ya. .py. Kayak gini ya. Import Tesseract. Okay. Terus import cp2 img sama dengan cp2.img. Kita create dulu gambarnya. Tapi di sini kita harus kita upload gambar yang ada teks-teksnya kayak begitu. Kita upload gambar yang ada teks-teksnya. Kalau ada, coba dibuka di waktu itu kan kayaknya pernah ada ya mas, pas kita belajar. Itu kalau nggak salah di pertemuan ke-16 ya. Nah ini image text ya. Ada gambar namanya image text ya kalau di pertemuan 16. Ini bisa di drag aja ke folder main kayak gini mas. Iya. Nah jadi masuk image text ya. Kita coba baca si image text.jpg gitu ya. Selanjutnya kita apply Tesseract. Cara apply-nya gimana? Ini nyontek aja di app.py gitu ya. Yang di paling bawahnya kan ada yang configuration ini. Copy aja satu blok ini. Kayak ini. Paste di sini. Dirapiin aja. Ini ganti jadi img. Flat img. Terus ini kita print aja. Print flat text ini. Atau text ini. Biar sesuai konteks. Nah, kayak gini. Ini save aja. Kalau udah kita coba Python 3 Tesseract. Tesseract is not installed, is not your path, see readme for information. Nah, ini katanya belum keinstall. Berarti harus diinstal dulu. Tapi tadi tulisannya kayak begitu ya. Tesseract included in most Linux distribution. Install Raspberry Pi. Ini kita ngikutin ke image search aja. Ini code yang di dalam yang tes Tesseract-nya saya kirimin di chat aja ya, Mas. Iya. Dua. Saya stop baru. Nah, itu yang import di Tesseract dan sampai seterusnya. Ini kita coba cari, kita install si Tesseract di Raspberry. Ini di image search. Pernah lihat web ini nggak? Belum. Adrian itu yang autornya. Ini cara installnya, kita scroll, install Tesseract. Ini Raspberry bukan ya?
Oh, ini bukan buat Raspberry sih kayaknya. Raspberry Pi. Raspberry Pi. Oh, nih Piten Tesseract namanya, Mas. Oke, kita coba nih. Saya coba dulu. Kalau berhasil, kita coba ikutin ini. Agak lebih repot kalau di CV Dev not installed candidate. Raspberry Pi. Open CV Dev. Yang gede juga. Jadi masnya kalau mau ngikutin cara nginstalnya ternyata di sini nih. Tapi ini juga belum tahu nih, work atau enggak ya. Navigate ke answer-nya. Di sini ada copy-copy aja yang get installnya. Cuma ini perlu dihilangin bagian yang libcvdev-nya nih, dihapus aja. Di yang bagian install pertama ya. Ini yang saya install pertama lagi proses. Halaman itu yang di mana? Yang saya di chat saya kasih kirim. Iya, itu masih ke halaman sebelumnya kayaknya. Terus Yang ke halaman sebelumnya, ya. Terus saya kirim lagi, sama kok ini. Coba aja di share screen. oke. Masih kayak yang ini. Oh, di chat ini belum nyampe ya? Itu yang terakhir saya, bentar coba saya buka. Chatnya coba buka. Oh iya. Nah, yang sudah yang pertama. Tapi sebelum di enter itu ada yang perlu dihilangin. Cari libcvdev. Dipakai kursor, dia nggak bisa dipakai klik gitu. Ini ya. Pakai arrow. libcv dev. Nah, atau tadi pas di install nggak bisa sih. Nah, coba enter. Oke. Lumayan repot juga kalau di Linux. Kirain ada kayak Windows gitu langsung install ya. Semoga aja ada cara lain. Tapi di official tadi kan dia tulisannya Tesseract included in most Linux distribution ya. Artinya dia bilang Tesseract ini nggak ada di apa, karena mungkin ini Raspberry jadi nggak masuk gitu ya. Tesseract install Raspberry.
Tapi juga itu versi Tesseract yang ini rendah ya. Tadi ini ya 401 ya. Iya 401. Oh itu yang install yang satunya lagi. Iya. Nah ini ya. Tadi bang 4126 ya. Titik 0.1.26. Ternyata ini ada cara lebih singkat nih mas. Nggak tahu tapi bisa jalan atau enggak ya. Nah, pakai sudo apt-get install Tesseract OCR. Tapi nggak tahu tuh yang ke install tuh versi berapa ya. Kita coba-coba aja dulu. Itu saya di chat kirim ya. Sudo apt-get install Tesseract OCR. Kalau lihat tadi kan yang di link yang sebelumnya saya kasih kan stepnya lumayan banyak. Itu harus build. Takutnya fail. Ini hasilnya kalau yang install Tesseract OCR. Building is already news version. Oh berarti udah. Coba apa namanya? Running lagi yang Tesseract mas. Python 3. Python 3-nya disatuin. Oh iya. Nah, kebaca ya. Tapi kayaknya apa tuh? Series. Gambarnya kayak gimana? Harusnya bukan ya. Iya. Masih kurang tepat. Oh, ini kayaknya gara-gara coba configuration-nya itu di apa namanya? Dihapus mas. Di komen aja dulu. Komen. Terus yang config sama dengan configuration itu dihilangin aja dulu. Sampai komanya dihilangin. Nah, Lagi. coba running lagi. Save dulu. Oh iya. Nah, kan. Kebaca ya. Kenapa yang di atas nggak bisa itu karena konfigurasi yang kita pasang itu yang text line. Jadi kayak plat nomor kan satu baris gitu ya. Gitu. Yang ini sama nggak ya ke downloadnya? Tadi nggak begini soalnya. Sama lah ya kayaknya. Sama. Tapi ini kayaknya sebelumnya kayaknya yang di klien yang ini kan sebentar misalnya ya. Iya. Itu cepat. Kalau ini, oh ini masih yang install 4.1.1.26 ya. Tadi yang di install yang sebelumnya tuh 4.0.1.26. Ini udah begini. Tadi 40126 Oh, baru 24 begini. sorry ya. Adanya 24. 4.0.1.24 tapi nggak apa-apa sih. Sama aja Iya. beda versi 1 nggak masalah. Copy. Oke. Terus ini coba yang ini lagi ya. Wih, di sini errornya susah lihatnya. Nah, Can open kamera by index 1. Oh, kameranya udah nempel belum? Udah. Oh, belum di enable berarti. Coba panggil sudo raspi strip config. Sudo raspi strip config.
Then, interface option, kamera, pilih yes, oke. Arrow ke kanan, nah pilih saya yes. Itu reboot nggak apa-apa lah, reboot aja dulu ya. Dia perlu reboot dulu soalnya. Jadi kalau di Raspberry Pi tuh peripheral tuh nggak otomatis langsung bisa pakai, harus enable kayak tadi tuh dipakai Raspberry config. Nanti dia reconnect otomatis kalau udah nyala lagi Raspberry. Ini yang 18. Masukin aja password mas. Masuk dulu ke folder main, cd main. Oh iya. Could not open specific capture window. Oh, indeksnya masih 1 mas. Coba scroll ke bawah di codingannya. Scroll terus. Scroll. Nah ini video capture-nya jadi 0. Nah makanya dia tadi nggak bisa baca. Ctrl S. Kira kan kameranya yang nempel di Raspberry cuma 1 kan? Oh iya. Kenapa tuh? KDK kursus. Enable to init server. Would not connect to connection request. Ini kayak seolah-olah ngedisplay tapi kan nggak coba ngedisplay apa-apa. Scroll ke bawah mas. Di kodenya. Nggak ngedisplay apapun kan. Coba di atas kan ada matplotlib ya, import matplotlib. Ya. Itu di komen aja. Yes. Oke, Ctrl S. Terus coba di running lagi. Non-type has no attribute shape. Coba scroll ke bawah. Pelannya. Ke yang setelah baca program. Oh, itu masih belum diganti. Red, frame kan tadi saya juga diganti kan, jadi IMG. Red frame ini ya? Red, frame-nya diganti jadi IMG. Oh. Karena kan di bawah kita pakainya istilahnya IMG bukan frame. Imred-nya juga frame-nya diganti jadi IMG. CP2 imred di atas, di atas. Oh. If thread. Nah, itu belakangnya ada frame. Itu diganti juga jadi IMG. Oke. Ctrl S. Silahkan. Non-type. Coba di refresh mas. Ada gambar yang current _img.jpg di folder yang coba aja di list file yang samping ya, scroll ke bawah. Iya. Bukan di coding tapi di list, ini list file panel kan. Nah itu. Apa tuh namanya tadi? Oh karena gambar nggak ada ya? Coba aja ada gambarnya nggak? Bukan karena gambarnya nggak ada, tapi kalau gambarnya kasep kan berarti gambarnya ada kan. Tapi di bawah itu bilangnya non-type object has no attribute shape, berarti kan gambarnya kagak baca gitu. Hasil capture dari videonya. Berarti ini cari dulu mas di yang panelis kanan, kiri. Iya. Nah itu scroll.
Ada nggak tadi itu yang namanya apa? My Image ya? Kalau nggak ada coba refresh dulu di atasnya, yang tombol refresh. Nah, current image ya. Iya. Coba buka. Oh, ada ya. Tuh. Coba di app.py, scroll ke bawah. Oh, sorry Mas. Sorry. Scroll imrate-nya. Scroll. Ke atas. Iya, Iya. betul. Nah, ini IMG sama CP2 imrate dihapus. Nah, tadi kan kayak saya bilang kan dihapus juga kan. Itu di Iya. sip. Ctrl S. Jadi di atas udah benar ngambil dari kamera di tengah, ini kita timpa dari baca gambarnya. Jadi nggak dapat. Tidak Iya. dapat mendeteksi plat nomor ya karena nggak ada ini ya bukan plat nomor ya, konturnya nggak. Coba ya kalau misalnya ada foto mobil itu atau dari handphone gitu ya, buka yang ada plat nomornya, arahkan ke depan kamera gitu. Oh, aduh, belum ada. Tapi kalau susah ya nanti aja coba simulasinya nanti lah. Kurang lebih kayak gitu nanti. Kalaupun belum, nanti rencananya gimana tuh buat simulasi pakai mobil miniatur terus dikasih plat nomor mini gitu di depannya gitu ya? Enggak, kayaknya beneran kameranya diarahin ke plat aja gitu. Cari plat yang lepasan. Mungkin Oh, oke begitu oke. ya. Kalau enggak Iya ya iya. ya itunya beneran di depan mobil. Mhm. Bukan kan nanti mau diinstalnya tuh kayak di miniatur gitu. Eh enggak, jadi platnya mah tetap plat asli. Mhm. Cuman ya enggak beneran prototipe tuh beneran ya itu Oh, untuk beneran datanya beneran data beneran gitu ya. iya. Kalau untuk Terus prototipenya hanya untuk simulasinya gitu ya. ya jadi nggak bakal bikin kayak prototipe gerbang parkir gitulah. Makanya Oh, oke oke oke. ini kan sebenarnya jadi sebenarnya gini loh, saya juga sebenarnya ada kelebihan kelebihan ngasih ide sebenarnya. Soalnya Iya. ternyata image processing aja itu sebenarnya udah cukup banget. Cuman Hmm. saya bilang untuk itu kontrol parkir masuk keluar gitu loh, kayak gitu. Cuman saya akhirnya dibilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah bikin miniatur. Miniatur. Oh iya. Iya. Ya kalau kayak gitu lebih ini ya lebih enak. Berarti nggak perlu pakai miniatur lagi tuh Mas. Iya. Hmm. Bisa bisa. Cuman ya jadinya tetap itu, jadi harus beneran bikin 2 pintu yang banding-bandingin server gitu segala macam. Hmm. Salah. Ini hapusnya gimana ya? Nggak bisa ya? Bisa di delete permanently. Klik kanan. Delete permanently. Gimana nih nambahnya ini ya? Yang Ya bisa pakai itu. Pakai yang place new file. Hmm. oh iya. Tesarknya yang satu lagi udah diinstal. Belum. Jadi apt get install tesseract strip OCR. Nah, itu perlu nggak bisa. di blok terus apa Control Shift C gitu. Agak susah kalau ngopi dari terminal. Gak kayak kita ngopi teks dari biasa gitu kan. Jadi ya apa namanya, kakak kelas saya ada ternyata yang image processing juga. Dia itu Hmm. cuman ngelihat tomat tomat ngelihat warna, kalau hijau mentah, kuning hampir matang, merah Hmm. matang gitu doang. Itu mah gampang. Iya. Iya, ini sebenarnya kalau boleh saya bilang yang kemarin Mas Sunggil itu kompleks banget lumayan gitu. Dari OCR-nya sampai implementasinya kan. Iya. Makanya, saya bilang lumayan berat juga ya.
Bahkan yang pernah saya bantu juga, dia cuma benar-benar apa namanya ya codingannya doang gitu, codingan nggak diterapin ke yang nyatanya gitu. Iya, cuman ya itu ternyata sebenarnya ini kan saya tugas akhir saya itu dibagi 2 semester ya. Ini saya masih semester pertama, jadi masih perancangan gitu. Oh, oke oke. Jadi Ya, fokusnya di OCR-nya dulu gitu kan? bukan, malah sebenarnya itu fokusnya dasar teori. Jadi malah Hmm. yang sebenarnya ini saya udah ngebuat coding ini kayak bisa dibilang tuh baru Baru saya start. gitu dibanding teman-teman saya kalau Hmm. bisa hasilin OCR gitu. Cuman saya butuh dasar teorinya, makanya saya ambil kelas yang training kemarin tuh loh, kayak image processing yang dipakai Betul, apa betul. aja. Eh, kok nggak jadi apa-apa? Oh, belum di save. Control S dulu. Apa tuh? Scroll ke atas. Import CV2. Coba Mas panggil dulu Python 3. Mungkin Python apa OpenCV-nya belum bisa benar. Import CV2. Nah, Iya, ini ada error nih. masih 37. Betul sih. Apa karena tadi 4.1.1.46 ya? Coba aja downgrade Mas OpenCV-nya. Control Z. Sudo apt get pip3 install OpenCV apa tuh tadi di atas. Tapi versinya disamain. Takutnya, tapi harusnya sih kalau minor versi kayak gitu gak radikal perubahannya gitu ya. Maksudnya gak kayak aneh-aneh. Nggak ada ya, mesti keluar dulu ya dari main. Oh, berarti yang di nggak tahu di sini harus historinya harusnya ada ya. Coba hit ketik history Mas. History. Nah, ada nggak? Mau nggak ada ya? Ketik aja coba tadi di ppt copy. Yang ini. PIP3 install OpenCV Python. sama dengan 4.0.126 ya. 126. 24 nih. Iya, kayaknya 24 deh. Coba. Nggak ada kayaknya. Nah, iya 24. Kita samain aja. Oke, coba lagi Python 3 gitu. Kita cek dulu. Python 3 aja dulu. Import CV2. Nah, bisa kan? Beda versi dikit nggak mau dia. Oh iya. CV2 titik underscore version. Nah, Iya. iya sama. Coba. Nah, Tesarnya belum ke install tadi. PIP3 install Ptesarak kan ada dua ya. Install Ptesaraknya sama Tesseract OCR gitu. Coba running Python 3 app.py. Nah, itu coba di bagian codingannya scroll yang img.save yang pas kameranya. img img read. Oh, ini kameranya udah nampak belum? Oh iya, belum. Jadi kamera Belum di enable juga kalau nggak salah ya? iya, sama belum nempel. Saya tunggu di dua.
Tadi enable gimana? Sudo raspi strip config. raspiconf. Nah, itu itu kamera. Gedein aja. Loh. Coba Ctrl Z dulu. Klik di yang area putihnya itu. Coba enter dulu. Oh. Oke. Close aja. Pakai arrow. Oke. Oh iya. Iya, bisa. Tinggal nanti coba aja uji coba kalau ada ya plat nomor atau foto di HP atau tablet juga bisa sih. Arahin ke kamera. Tapi biasanya kalau dari foto tablet atau HP gitu kan kecil ya. Kamera juga baca kan lebih kecil gitu ya. Itu emang paling pasnya sih real gambar gitu. Iya. Oke. Cuman ini kode yang di raspinya ya. Oke, saya save dulu. Nah, itu save aja. Yang final di raspinya gitu. Iya. Nah ini kan ya nanti coba dites beneran bisa ke capture gak foto apa namanya kayak mobil atau apa plat nomor di mobil gitu atau apa gitu ya. Kondisikan gambarnya tuh si plat nomor dan mobilnya tuh kayak yang selama ini sampel yang kita selalu gunakan, Mas. Oke. Jadi plat nomornya tuh ada di area setengah gambar ke bawah gitu ya. Iya. Jangan di pas bagian atas atau terlalu tengah gitu plat nomornya, nanti pasti nggak akan kebaca. Karena gimana ya? Harusnya di namanya di save as aja. Bisa di file. Nah, itu save notebook S ya. Nah, itu dan di dalam folder. Dalam folder aja deh. Foldernya apa terserah. Bikin dulu folder finalnya. Aduh. Final udah ada berarti. Coba final 2. Save netbook as. Oh iya. Oke. Sip. Nah, cuma di bagian itu kita belum sama sekali nyentuh. Kan barusan kita udah dapat, katakanlah kalaupun nanti udah fast test gitu ya. Gambar nanti crop gambar hasil plat nomornya nanti kita baca sama hasil PT Sarak teksnya gitu ya. Nanti kan kita kirimin tuh ke server. Iya.
kita bakal call API yang waktu kemarin-kemarin kita bikin itu, Mas, yang kita hit pakai Postman sebelumnya kan. Iya. Nah, itu nanti kita next pertemuan aja ya. Iya. Nah, itu kita nginstal library HTTP request namanya. Gampang kok cara makainya. Nambahin sedikit di program yang app.py ini gitu, di bagian bawahnya. Jadi ketika dapat foto dapetin teksnya, terus dapetin cropan plat nomor, dapetin gambarnya, kirim ke server gitu. Terus nanti di akhir ujungnya pasti server kita tampilin ke dashboard gitu, termasuk yang mau nampilin fotonya, current detected plat number, foto plat nomornya gitu ya, termasuk kayak form untuk ngedit kalau hasil deteksinya ternyata kurang tepat gitu ya. Jadi kita bikin nanti di dashboard itu bisa pakai node dashboard. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang ini tuh yang di Jupyter Lab-nya yang final yang ini ya, Mas? Betul. Oke. Cuma ini nggak disatuin jadi satu code kayak app.py tadi gitu ya. Kalau enaknya kalau di Jupyter Lab itu kan kita bisa evaluasi per blok gitu. Kalau di app.py kan susah lihatnya kan? Iya. Gitu. Oke, ini saya pelajarin dulu deh, Mas. Nanti kalau ada bingung blok mana, perlu jelasin lagi bilang aja. Oke, Mas. Kita bahas lagi di next pertemuan atau di chat kalau muat. Ya, oke. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Nanti Mas mungkin ya. Oke. Paling segitu aja sih kalau dari saya untuk malam ini, Mas. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, makasih, Mas. Sama-sama.